Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, puji nama Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah doa puasa raya Sinode Gereja Betani Indonesia. Kita percaya bahwa kita ada hari ini itu karena Tuhan. Kita ada hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kita hidup dengan ucapan syukur, karena ketika kita mengucap syukur ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang boleh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam kelimpahan di dalam Tuhan. Kami hidup di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Dan kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa pujian penyembahan kami bagi pengagungan nama Kristus Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi
kasihku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami hanya mengandalkan Kristus saja di dalam kehidupan kami. Kalaupun diizinkan badai terjadi di dalam kehidupan kami, kami hanya mau terus menaruh percaya kami bahwa kami di dalam tangan yang benar. Sebab Yesus adalah kebenaran kami, Yesus adalah juru selamat kami, Yesus adalah kemenangan kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, sungguh kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, ku andalkan Engkau Tuhan, ku baru percayaku, berjalan bersamamu, aku aman, kami terlindung. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Rabaya Shanaramo, Kinaraba bara bara sikinarabay, kinarabara barata karamayasi. Oh, Engkau yang menguatkan lutut yang mulai lemah, Engkau yang menaruh pengharapan bagi kami saat kami lemah. Engkau ada bersama kami, bahkan di tempat yang tergelap. Engkau ada bagiku, Engkau mengasihiku saat aku masih berdosa. Semuanya karena kasih yang besar, kasih yang ajaib, kasih yang tak pernah habis. Oh, dan kami percaya kami akan terus berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan, sebab Yesus ada bersama kami. Saat Yesus bersama kami, siapakah lawan kami? Tidak ada Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, yang tidak dapat dibandingkan dan disandingkan dengan siapapun juga. Kami mengangkat tangan kami bagi kamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi
sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan Yesus, selama kebenaran itu ada bersama-sama hidup kami. Kebenaran itu berarti firman itu. Kebenaran itu berarti Yesus sendiri. Itu ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu senang memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan dan kemenangan kepada setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kini tiba saatnya buat kami untuk kembali kami diisi oleh kekuatan baru lewat kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup, yang terus membakar kehidupan kami orang-orang percaya. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, baik saudara-saudaraku yang ada di onsite maupun yang ada di online. Selalu saya sampaikan salam damai sejahtera, shalom dari Kristus. Ya, sebab kami percaya selama saudara hidup di dalam kebenaran, shalom itu selalu ada bersama-sama hidup saudara. Mari saudara, hari ini kita menginjak doa puasa hari ke-19. Ya, tema hari ini adalah mengapa aku Tuhan? Why me Lord? Ini banyak ini ungkapan ini terjadi, keluar meluncur dari mulut-mulut orang percaya, anak-anak Tuhan. Kenapa aku Tuhan? Ya, mari kita baca dulu satu ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka ditangkaplah ayat ini bahwa Allah ikut serta terus di dalam kehidupan kita hanya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ayat ini menjadi pertanyaan bagi siapa? Bagi mereka anak-anak Tuhan yang hari-hari ini, mungkin di antara saudara yang hari-hari ini engkau hidup di dalam penderitaan, engkau hidup di dalam sengsara, engkau hidup di dalam suasana situasi yang tidak menyenangkan, tidak seperti yang kau harapkan, ya. Saudara hidup di dalam keadaan tidak baik, kira-kira begitulah, ya. Lalu saudara mengharapkan Tuhan, engkau turut bekerja di dalam hidupku supaya ini semua diselesaikan. Itulah harapan anak-anak Tuhan, ya. Tetapi saudara enggak usah heran, ya, hari ini masih meluncur dari perkataan orang-orang percaya, meluncur dari perkataan jemaat Tuhan yang mengatakan demikian. Begitu mereka hidup dalam penderitaan dan merasa tak terjawab, mereka mengatakan, mengapa Tuhan begini? Tuhan, di mana engkau? Apa maumu Tuhan? Saudara, ini masih meluncur di dalam mulut orang percaya, ya. Karena hidup menderita, dia katakan itu. Dan kenapa aku Tuhan? Why me Lord? Apakah engkau menghukum aku? Atau engkau lagi tidak senang kepadaku? Atau engkau lagi melupakan aku sehingga tidak jawab aku? Ya. Aku ini menderita, sudah berapa bulan, bahkan mungkin berapa tahun. Dan penderitaan itu macam-macam. Ada yang bentuknya sakit penyakit, ada yang bentuknya masalah-masalah besar lainnya, keuangan, situasi ekonomi, atau keluarga, atau bahkan kematian, ya. Sehingga apa? Muncul di dalam benak orang percaya ini, dia bingung. Kok bisa begini ya? Apa ya maksudnya Tuhan? Nah, di sini saudara, kita ini perlu tahu yang pertama saya ajak kepada saudara, yang utama bahwa setiap anak Tuhan itu harus mengerti apa naturnya Tuhan. Ya, apa natur Tuhan. Kalau saya ngomong natur itu gambarannya gini ya, kalau bidang hari-hari. Setiap bidang pekerjaan bisnis itu ada naturnya, ya. Natur bisnis ini, natur bisnis itu beda-beda, ya. Natur pekerjaan ini beda. Sekarang kita ngomong naturnya Allah apa? Sifat cirinya Allah apa? Ya, kalau kita ngerti ini, kita nggak gampang kecewa, nggak gampang mulut meluncur perkataan apa maunya Tuhan. Nggak ngerti aku, di mana Tuhan? Enggak, itu nggak akan meluncur. Kalau kau mengerti natur Tuhan, terutama natur Tuhan pada saat saudara dan saya lagi di dalam permainan Tuhan. Saya mengistilahkan
jenis kesengsaraan, penderitaan apapun, saya menggambarkan seperti saudara lagi dalam permainan. Ya, di dalam setiap permainan itulah ada natur Tuhan yang saudara harus ingat. Kalau kita tidak memahami, tidak masuk di dalam natur Tuhan, tidak terlibat dalam pengertian naturnya Tuhan, polanya Allah, sifat Allah, maka kita kecewa. Ya, nah kita harus tajam, secara roh tajam, secara akal budi tajam. Nah saudara-saudaraku, mengapa manusia-manusia itu menderita? Mari kita analisa dulu ya. Manusia menderita minimal paling tidak ada dua hal utama. Ya, dua hal aja utama. Yang pertama karena kesalahan. Harus pintar mendeteksi. Ya, kesalahan ada dua. Kesalahan itu isinya ada dua. Kesalahan yang pertama adalah konsekuensi dosa. Kesalahan yang kedua adalah hidup di dalam kebodohan. Ini yang akan membuat saudara masuk di dalam penderitaan. Sedangkan hal kedua yang utama di samping kesalahan adalah inilah yang disebut engkau lagi masuk di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan artinya apa? Saudara lagi Tuhan izinkan untuk diuji. Ya, diuji macam-macam. Seperti Ayub itu yang diuji. Ada dua sudut pandang. Ayub itu diuji. Kalau sudut pandang Tuhan, kalimat tepatnya memang Tuhan menguji Ayub. Ya, diizinkan penderitaan itu. Supaya apa? Dari sisi Tuhan, ujian itu supaya engkau ngangkat, naik level. Tuhan pasti ada berkat tersendiri di balik ujian itu. Tapi di sisi si jahat, Anda masuk di dalam jerat pencobaan. Nah, ya, tapi percayalah, selama Tuhan mengizinkan, pasti ada sesuatu yang baik. Nah, penderitaan-penderitaan ini banyak anak Tuhan yang overlap, gak ngerti, kadang-kadang salah menebak, salah menempatkan diri. Misalnya, saya ini kok masalah duit terus ya Pak, masalah keuangan terus. Dalam bisnis seolah-olah kalau aku waktunya harus bayar, tidak bisa bayar. Sulit terus, sehingga makin lama beban kehidupan saya ini makin berat. Malah mulai muncul utang, utangnya semakin banyak. Kenapa? Salah saya apa? Nah ini banyak ini meluncur dari mulut orang percaya. Salahku apa Pak? Aku ini kira-kira kurang apa? Padahal, ini padahal ya, kalau udah padahal ini merasa berjasa. Padahal satu, saya tidak pernah telat Pak untuk mengembalikan perpuluhan kepada gereja. Dua, saya setia dalam persembahan-persembahan. Tiga, bahkan gereja-gereja lain pun yang membutuhkan misalnya pembangunan, dia butuh semen, dia butuh keramik, butuh tehel. Saya selalu support ya. Saya dari sisi ini seolah-olah kurang apa? Tapi kenapa? Ada salah apa? Apakah ada sesuatu yang aneh? Sehingga duitku ini kok kurang terus, padahal merasa bisnis rame. Tapi gak cukup. Ya saya bilang, gak usah main tuduh dulu Pak. Ya, gak usah main tuduh bahwa ada pihak lain yang merusak atau ada makhluk halus yang merugikan kehidupan Bapak. Belum tentu. Ya, saya menemukan yang begini bukan satu kali, berkali-kali saudara. Maka saya ajak ini, coba diteliti dulu. Penderitaan ini apakah ada urun rembuk dari kesalahan kami sendiri, saya sendiri gitu ya. Contohnya, apakah bisnismu ini terpantau dengan baik? Maksud saya secara manajemen, secara operasional apakah terpantau baik, benar? Apakah engkau paham betul ngerti uang masuk, untung berapa yang sebenarnya, biaya yang keluar berapa sebenarnya? Itu kan bisa dihitung, kelihatan ya. Kalau Bapak ingin canggih ya undanglah konsultan, pakailah auditor, nanti kan ketemu gitu. Jadi ini bukan tahayul saya bilang ya. Saya yakin biasanya kesalahan-kesalahan bukan karena ada makhluk halus yang ngambil duit ini. Enggak, saya was-was jangan-jangan Bapak salah manage sehingga terjadi apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Betul setelah diikuti saudara, benar. Lebih besar pasak daripada tiang ya. Kan merasa berjasa dia, konyol kan. Terhadap pekerjaan Tuhan udah merasa berjasa semuanya. Padahal dia salah hitung, terlalu besar keluar sama masuknya. Bahkan ada lagi kebobolan. Di dalam urusan stok bisnisnya, dia kebobolan di situ.
ada kecurangan. Nah ini yang tidak terpantau. Sehingga dia merasa, aku udah baik kok Tuhan biarkan hidupku begini. Kenapa Tuhan? Ya, nah setelah ketemu persoalannya ya sudahlah. Jadi kalau ketemu berarti ini apa Pak kesalahannya? Menderita karena kesalahan. Kesalahan dalam kategori apa? Kebodohan. Jadi ya diselesaikan kebodohan itu. Ya, betul saudara. Ada yang benar-benar keluarga ini terus tahun demi tahun selalu masalah uang. Kenapa? Pengeluaran jauh lebih besar daripada income. Dan dia nggak kroso. Ya. Makanya cara memperbaiki penderitaan gini bukan kita minta percepatan dan pelipat gandaan, nggak mau Tuhan. Ya. Bukan terus minta miracle, mujizat, juga nggak mau Tuhan. Kesalahan seperti begini apa? Ya perbaiki kesalahanmu. Gitu ya. Ini penderitaan karena kesalahan sendiri. Udah tahu sakit, tahu kelemahannya, terus dikerjain terus. Orang hipertensi tapi terus makan semau-maunya bebas. Gak minum obat lagi. Orang diabetes tahu makannya bebas. Jarang minum obat lagi. Ya kena dia kehidupannya parah. Maka itu akan ngomong Tuhan di mana engkau? Mengapa aku? Apa Tuhan gitu. Enggak, ini karena menderita karena kebodohanmu ya. Nah jangan nganggap enteng bahwa penderitaanku ini lagi diuji Tuhan. Ini konyol ya. Penderitaan saya lagi teruji oleh Tuhan. Bukan. Ya, Tuhan gak mau. Apalagi penderitaanmu karena engkau memberontak kepada Tuhan. Ya otomatis kau menderita. Cara jalan keluarnya ingin apa? Percepatan, pelipat gandaan. Gak mau Tuhan. Ingin miracle? Gak mau. Ya, Tuhan ingin ya memberontakmu berhenti gitu ya. Bangun dirimu yang baik. Nah saudara mari jadi anak Tuhan kita juga cerdik, tajam ya. Secara roh, secara intelektual juga tajam. Sehingga kita apa? Tidak kecewa perkara-perkara demikian. Ya. Nah semoga renungan kita pada pagi hari ini membangun setiap orang yang percaya bahwa tidak lagi katakan why me Lord, kenapa, di mana engkau Tuhan, tidak. Kita bersyukur sebab kita juga ngerti naturnya Tuhan. Tuhan ingin memperbaiki anaknya ya tentu dengan sumber yang sebenarnya apa di mana ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengajar kami sekali lagi agar kami hidup tidak dalam kebodohan, kesalahan, apalagi masuk dalam konsekuensi dosa. Tapi kami boleh mengerti, tahu dan percaya. Kalaupun kami sadar kami lagi diizinkan Tuhan diuji, kami hanya membutuhkan kekuatan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang lain mengatakan kalau Tuhan menguji tidak akan melebihi kekuatan kita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti, walau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Bapak
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk siang hari ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu setia untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kau mengingatkan bagi setiap kami, Engkau Tuhan yang baik, Gembala yang baik yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Apapun keadaan setiap kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memberikan kami kekuatan, bahkan Kau selalu menyertai. Engkau Immanuel yang selalu beserta dengan setiap keadaan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk kami terus memiliki pengharapan, terus memiliki bersandar kepada Tuhan, dan kami tidak lemah, kami tidak goyah, tapi kami kuat bersama Tuhan karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan gereja Betani di mana mereka berada Tuhan, gereja-Mu berada, baik yang di pusat, bahkan yang ada di cabang-cabang, mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan pakai dalam kehidupan mereka semua, mereka berada dimanapun mereka, tingkah laku mereka semua menjadi kehidupan yang memancarkan berkat, kehidupan yang menjadi berkat. Tuhan tidak menjadi batu sandungan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memakai dalam setiap kehidupan kami sehingga terang Kristus ada bagi setiap seluruh jemaat Tuhan, bahkan orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, biarlah mereka terus memiliki semangat, mereka memiliki kesetiaan dalam melayani Tuhan. Mereka terus Tuhan juga menyertai dalam setiap kehidupan mereka semua. Mereka memiliki gairah untuk mereka setia melayani Tuhan, memiliki keintiman, dan mereka Tuhan dicukup-cukupkan semua kebutuhan biaya yang mereka butuhkan Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kami damai sejahtera, kekuatan, bahkan Engkau memberikan kami Tuhan sukacita yang melimpah bagi setiap pelayan-pelayan, bahkan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat hari ini. Kami menyerahkan juga ibadah yang boleh terlewati di pagi hari tadi Tuhan, di hari Jumat Agung. Kami sudah menyelesaikan ibadah pertama dan kami menyerahkan ibadah kedua, bahkan ibadah ketiga. Biarlah Tuhan juga menolong dalam setiap ibadah-ibadah di tempat ini. Ada kuasa hadirat Tuhan. Oh Tuhan, siap jemaat Tuhan yang boleh datang dalam Jumat Agung sebentar nanti sore, Tuhan juga memberkati. Mereka juga boleh mengerti bahwa Tuhan mengasihi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Tuhan, biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat. Roh Kudus yang memampukan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan dan berbicara bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati ibadah Paskah yang akan diadakan di hari Minggu. Tuhan juga memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan, diberikan kekuatan, pengurapan Tuhan, Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus berkarya bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mereka Tuhan boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang enggak mati, tapi Tuhan yang berkuasa dan dahsyat bagi setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau juga memberkati juga Tuhan Bapak Gembala, Bapak Samuel Sianto. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, pengurapan yang lebih lagi. Roh Kudus yang memberikan kesanggupan dan kemampuan dimanapun hamba-Mu beliau berada, dimanapun hamba-Mu dan beliau Tuhan, yang selalu Tuhan Kau pakai kehidupan mereka semua, keluarganya dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, keluarga besar beliau Tuhan dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Yoel Sianto Tuhan, dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka berada, ada urapan Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa dan dahsyat. Tuhan memakai dan lebih lagi Tuhan
Dan biarlah Tuhan apapun yang mereka lakukan, hamba-Mu Tuhan selalu dalam pengurapan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati juga Tuhan pembangunan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap mereka semua yang boleh terlibat dalam pembangunan gereja Tuhan di Telaga Bodas. Semuanya Tuhan, Engkau yang mencukup-cukupkan setiap biaya dan kebutuhannya Tuhan. Engkau Tuhan yang buka jalan, Engkau yang Tuhan mencukup-cukupkan semua keuangan-keuangan yang dibutuhkan. Memberkati setiap orang-orang yang sudah berjerih lelah, memberkati mereka yang sudah berkorban Tuhan, baik apapun yang dapat mereka lakukan, biarlah mereka Tuhan melakukan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Sudah kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur atas hari yang baik ini Tuhan. Kami telah mengakhiri ibadah pagi hari ini. Biarlah sebentar jemaat-Mu yang akan meninggalkan tempat ini, mereka yang melanjutkan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, penyertaan-Mu merupakan kerinduan mereka. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, angkatlah kedua tangan-Mu, terima, bawa dan nikmati berkat dari Bapa di surga, kasih Kristus, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus yang terus melimpah di dalam kehidupan-Mu. Apapun yang Kau rencanakan, Kau rancang, Engkau boleh berhasil hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you.